Terima kasih Anda masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, tahukah Anda, berdasarkan hasil survei di CNN Wire pada tahun 2011, ternyata di antara berbagai agama yang tersebar di seluruh penjuru dunia, secara persentase umat Islam memiliki tingkat kedermawanan tertinggi. Dan di antara negara muslim di dunia, Indonesia meraih kedermawanan dengan motivasi agama tertinggi dibanding Arab Saudi dan Turki. Dan sifat kedermawanan muslim Indonesia meningkat tajam saat bulan Ramadan. Nah, sudah termasukkah kita dalam kelompok orang-orang yang dermawan tersebut? Atau kita justru harus malu dengan sosok Yati, pemulung di Jakarta yang telah menabung selama 3 tahun demi bisa berkurban pada Idul Adha tahun 2012 kemarin? Ya, Yati dan suaminya Maman menabungkan sebagian pendapatannya yang tidak seberapa guna membeli 2 ekor kambing guna dikurbankan. Dan Allah Ta'ala membuktikan janjinya untuk melipat gandakan rahmatnya kepada hambanya yang mau bersedekah. Terbukti melalui tangan donatur yang tersentuh dengan kisahnya, kini Yati akan segera naik haji. Yati juga sudah dibuatkan sebuah rumah di Pasuruan, Jawa Timur. Tak ada fakta yang menunjukkan ada yang jatuh miskin karena rajin bersedekah. Sedekah justru akan makin melipat gandakan harta kekayaan dan sedekah akan semakin membawa keberkahan. Kalau memang demikian, kenapa kita masih punya sifat kikir? Padahal sifat kikir sangat berbahaya. Memang sudah menjadi fitrah manusia untuk mencari harta selama hidup di dunia demi mencukupi diri dan keluarganya. Orang yang memiliki sifat kikir selalu merasa tak pernah cukup. Dia akan terus memperkaya dirinya. Padahal memperkaya diri tidak akan pernah ada batas akhirnya bila mengikuti nafsu. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah perbuatan zolim karena orang yang melakukan perbuatan zolim akan disiksa pada hari kiamat. Hindarilah sifat kikir karena telah membinasakan orang yang datang sebelum kamu. Hadis riwayat Muslim. Sifat kikir akan menghilangkan sifat peduli terhadap mereka yang tidak mampu dan membutuhkan. Sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta bisa mematikan jiwa sosial dan rasa kemanusiaan yang ada di dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah disebut muslim orang yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, kikir merupakan penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan rezeki hamba-hambanya. Allah tidak akan memberkahi harta yang selalu disimpan oleh pemiliknya tanpa disedekahkan atau dizakatkan. Harta orang kikir tidak memiliki kebaikan dan tidak akan berkembang. Ya, sifat kikir akan membuat harta kita tak berguna dan bahkan menjauhkan kita dari Allah yang Maha Kaya dan juga akan menjauhkan kita dari sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Dan orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang suka menderma lebih disukai Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa, sifat kikir pada dasarnya akan merugikan diri sendiri karena harta yang seharusnya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru tidak akan bertambah dan semakin berkurang karena sifat kikir. Ingatkah Anda akan kisah Qorun? Qorun adalah seseorang yang Allah berikan kekayaan yang sangat berlimpah. Namun Qorun justru menjadi seorang yang sangat sombong dan kufur terhadap nikmat Allah. Dia pun kikir tak mau berbagi. Maka Allah menimpakan azab kepada Qorun dengan menghempaskan dirinya dan hartanya ke dalam bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami benamkanlah Qorun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Pemirsa Mozaik Islam, tahukah Anda jika sifat kikir juga ada obatnya? Dan berikut obat dari sifat kikir agar lepas dari diri kita dan kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat yang pertama, kita harus senantiasa merenungi bahwa mereka yang tidak mampu juga masih merupakan saudara kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Al-Quran Surat Muhammad ayat 38. Obat kikir yang kedua
mensyukuri atas segala kelebihan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Orang yang kikir artinya mengkufuri nikmat Allah. Nikmat yang Allah berikan tidak dipergunakan untuk kepentingan sesama umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 37. Semoga kita termasuk umat yang terjauh dari siksa Allah karena kedermawanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam kali ini bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum